channelnya Para Kicomania. Gimana buat subscriber aku, buat friend-friend aku yang ada di seluruh Nusantara, sehat semua tentunya ya. Oke, buat teman-teman, banyak yang komentar tentang Lovebird Factor. Banyak yang pengen dibikinin konten tentang Lovebird Factor. Nah ini karena gua sendiri juga beberapa bulan ini sering mainin Lovebird Factor, gua mau berbagi pengalaman dan tips and trick buat friend-friend aku. Oke. Jadi yang pertama sama sih pemilihannya kayak konslet sebenarnya, tapi rawatannya nggak seribet itu. Gitu. Yang pertama, memilih bahan yang pasti punya durasi. Itu sudah wajib. Kalau pendek-pendek saat ini teman-teman bisa lihat saat digantangan ada yang narik 1 menit, ada yang narik 2 menit, ada yang narik sampai 3 menit, bahkan sampai penilaian awal sampai akhir kelar, ngekek terus. Nah, terus gimana nih, punya gua durasinya masih pendek-pendek, punya gua bahannya cuma di 30 detikan doang. Oke. Kalau memang sasarannya kita maunya ada di Latbrand itu nggak masalah. Kalau kita mau sasarannya di Latbrand aja nih, yang penting burung gua jalan di Latbrand, bukan di event regional ataupun sampai ke nasional gitu. Otomatis kalau regional nasional lawannya juga gila-gila durasinya gitu. Nah, bagaimana setelah bahan kita ini bagus durasinya, bagaimana kita kemas atau kita rawat, kita setting menjadi burung yang enak saat digantang, burung yang buka tutupnya pun sama lah kayak konslet gitu, nggak jauh-jauh banget gitu. Nah gini, ngetriknya atau treatmentnya untuk Lovebird Factor itu banyak triknya. Teman-teman mau pakai sistem tempel bisa, mau sistem single full bisa. Nah, oke, kita bicara tentang yang pertama, sistem tempelnya dulu. Sistem tempel ini sebenarnya bisa membuat treatment yang kalau memang di rumah sudah gacor, di gantangan pun juga pasti gacor. Misalkan kita tempel nih, ya kan? Betina, jantan, balibu, betina lagi, jantan lagi, misalkan ada 5 burung. Nah, ini membuat si betina atau player kita ini nggak ada pengaruhnya lagi terhadap jenis kelamin ataupun warna ataupun usia. Kadang begini penyakitnya untuk Lovebird Factor itu, bang, burung gua di rumah gacor, tapi pas digantang kenapa ngoek-ngoek, ngetik-ngetik doang, ngekeknya ngerekel di bawah, ngepak, bahkan sampai yang lebih parah yaitu ngapal gitu. Jadi kalau penyakitnya factor itu seperti itu, bisa diatasi dengan treatment sistem tempel tadi. Apakah sistem tempel tadi bisa menghilangkan factor? Bisa, tapi itu dengan proses yang lama. Kalaupun factornya hilang kemudian menjadi konslet, syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi kan kalaupun itu hanya buat kita yang penting buat mainan aja dah gitu ya, itu pakai itu aja, pakai treatment sistem tempel tapi Lovebird-nya masih tetap factor. Misalkan kita petel di rumah, burung gacor, nanti pun saat ketemu di gantangan, entah itu ketemu dengan jantan, misalkan kayak kita betina, ketemu dengan jantan, ketemu dengan balibu, ini burung udah nggak pengaruh lagi karena di rumah sudah biasa ketemu yang seperti itu gitu. Jadi banyak teman-teman yang main factor, kok burung gua di rumah gacor, di rumah burung gua gacor tapi pas digantang nggak jalan. Nah karena memang di rumah tidak dibiasakan ketemu dengan burung yang lainnya. Nah treatment yang kedua yang tadi gue sebutin yaitu sistem full prodong. Nah sistem yang full prodong ini berarti benar-benar mengandalkan birahi dan tingkat emosinya yang kita mainin nih. Yang kita mainin birahi, emosi. Nah ini yang kita dimainin hanya itu doang kalau untuk Lovebird Factor. Nah setelah kita mainin birahi emosinya itu, kita tahu nih. Tapi satu lagi, saat
full krodong kebanyakan ini untuk satu rumah usahakan satu burung. Ini persyaratan kalau kita main full krodong, karena memang bener-bener kita burung ini nggak boleh gacor sama sekali di rumah gitu. Karena yang balik lagi yang ke treatment pertama, kalau di sistem tempel jarang lah ya burungnya menjadi gacor, karena memang udah bosen dia gacornya itu gitu dengan sistem tempel. Tapi kalau full krodong, diam dulu. Kalau sistem krodong, kalau di krodong dengar burung yang lainnya pasti di dalam krodong itu bunyi. Nah itu penyakitnya, pas lagi digantang ngempos, dan itu penyakitnya. Artinya burung kita sudah ngotot duluan di rumah, pas digantang itu ngempos. Nah usahakan kalau memang mau treatmentnya sistem krodong, ya harus satu burung satu rumah. Itu treatmentnya, friend. Jadi kalau lo mau mainin vector sekalian, nggak ribet full krodong, nggak mau banyak-banyak burung gitu di rumah, ya udah satu rumah satu burung. Nah itu nanti kita tinggal mainin tingkat birahi dan emosinya. Lah kok harus dimainin sih tingkat birahi dan emosinya? Karena memang kita main vector adanya di birahi dan emosi gitu. Nggak cuek kayak lovebird konslet. Kalau lovebird konslet itu udah mulai tek di bawah, udah double-nya kuat dan segala macamnya, emang udah konsletnya udah ngonci, begitu digantang ya udah ngonci gitu. Jadi kalau untuk lovebird vector kita mainin di tingkat birahi dan emosinya. Bagaimana memainkan tingkat birahi dan emosinya? Pahami bahwa misalkan kita player betina nih ya, kita misalkan player betina, karena untuk lovebird vector rata-rata yang main durasi itu lovebird betina. Kita misalkan main lovebird betina, nah ini kita main lovebird betina, birahinya adanya di mana nih? Mau gacornya nih, burung lo tuh maunya gacornya di mana? Maunya di settingan basah. Kalau dimandiin, setelah mandi burung gua gacor. Nah itulah rawatan harian itu yang dipakai saat kita nanti lomba. Dimandiin dulu baru gacor. Nah di situ settingannya. Oh berarti burung ini setelah dimandiin burung gua gacor. Berarti emang settingannya di situ. Gitu. Atau justru burung gua kalau dikencengin malah menjadi gacor. Berarti nanti pas lagi di lombain burung lo harus dikencengin baru menjadi gacor. Kadang-kadang gini, jangan samain untuk lovebird vector ini seperti lovebird konslet. Lovebird vector itu udah kayak lovebird ocean. Oh, diam dulu. Lovebird vector itu seperti lovebird ocean. Jadi ada settingannya. Nah, settingannya ini biasanya misalkan nih lovebird gua kalau dikencengin dikasih kangkung atau dikasih jagung, birahinya naik, emosinya naik, jadinya timbulnya ngekek. Nah itu nggak bisa buat harian. Jadi kalau posisi maunya dikencengin di lapangan, berarti hariannya harus polos dulu. Polos, pas lagi hariannya dibom. Entah itu pakannya kenceng atau pas di lokasinya tuh biasanya entah ada yang dicolok kangkung lah, ada yang dikasih jagung lah, tergantung si burung jagoan kita ini, player kita ini maunya pakai extra puding yang mana dan pakan yang mana. Nah teman-teman harus tahu di situ titiknya adanya di mana tuh. Gitu. Ada juga burung yang mau ditaikin justru mau dibasahin dulu gacor gitu. Oh gitu. Jadi untuk perawatannya mau yang sistem tempel atau mau sistem krodong ya. Nah tinggal tahap yang ketiga, memainkan birahi dan emosi, karena lovebird vector nggak jauh-jauh dari situ, birahi dan emosi. Nah apa bedanya birahi dan emosi? Oke, birahi jelas, birahi ini pengen kawin, ngapal gestan, ini jelas burung birahi pengen kawin. Terus setelah birahi ini karena tidak tersalurkan, karena memang lovebirdnya single, rata-rata lovebird vector di single. Rata-rata lovebird vector di single. Nah kalau emang lovebirdnya di single, otomatis saat kita kencengin turunin
Ini birahi dari si lovebird kita kan nggak tahu nih. Burung ngapal, oh ngapal nih lagi birahi nih. Oh burung gua oh gestang, oh lagi birahi nih. Ya, setelah birahi, oh berarti harus gua mandiin, oh berarti harus gua kasih timun, oh berarti harus begini. Burung yang sudah birahi ini memang kodratnya pengen minta kawin karena mau memasuki yang namanya siklus kawin. Kalau nggak kita kawinin gimana? Ya timbulnya burung kita emosi. Contoh, ngekeknya yang tadinya duduk menjadi ngering. Yang tadinya burungnya anteng kemudian pretelan. Entah itu tangkringannya digigitin sampai patah, entah itu jerujinya yang digigitin atau cepuknya yang digigitin atau menjadi ngepak-ngepak. Nah ini menunjukkan burung kita mempunyai emosi. Kenapa emosi? Kembali lagi karena birahinya tidak disalurkan dengan birahi kawin. Oke, sudah paham ya? Jadi kalau burung kita over birahi, satu-satunya adalah mengkawinkan tentunya. Kalau yang betina bisa dibuang telurnya dulu, kalau yang jantan, yang gestang ya dikawinin dulu gitu. Kemudian kita petel lagi, kita tata lagi gitu. Nah rata-rata untuk lovebird factor memang kita mainin untuk pakan yang low atau pakan yang rendah untuk betina ini. Biasanya emang gue pakai pakan yang polos-polos untuk hariannya. Nah pakan yang polos ini mendorong birahi si lovebird agar tetap stabil. Nah nanti tinggal kita lihat nih kondisi di lapangan, apakah burung kita ini birahi atau nggak birahi gitu. Bisa kita godain. Biasanya kan kalau lovebird factor suka digodain, dipancing-pancing, ditepok-tepok. Biasanya kalau emang lovebirdnya emang udah gacor, perawatannya bener di rumahnya, rawatan hariannya bener, biasanya dia tuh menjadi burung yang latah gitu. Nah karena kan ada istilah, oh burung gua latah nih, burung gua harus sampingan sama lovebird yang ngekek juga, baru dia kepancing ngekek juga gitu. Inilah lovebird factor. Oke ya, ke tingkat birahi dan emosi kita stabilkan dengan pakan polos. Nah kalau gue mainin betina ya gue pakai pakan yang polos. Nah rata-rata sama sih kayak lovebird yang lainnya, kayak perawatan konslet yang lainnya. Lovebird factor untuk betina rata-rata di 80% lah, gue berani bilang ya, lovebird betina pasti mandinya kencang gitu. Lovebird betina factor pasti mandinya kencang. Kalau nggak kencang pasti lovebirdnya saat digantang bunyinya pasti ngering karena emosinya naik gitu. Jadi untuk meredam si betina ini kita mandiin terus nih, kita guyur terus pakai pakan polos dan segala macamnya. Nah nanti tinggal pengondisian di lapangan, kalaupun kurang kenceng biasanya kita dorong maunya pakai kangkung atau pakai jagung. Biasanya seperti itu toh gitu. Untuk memainkan birahi dari si lovebird. Nah biasanya ada juga yang birahinya dapat tapi emosinya nggak dapat. Nah biasanya lovebird betina yang factor itu galak kan ya, gigit lah apa segala macam, ngejar segala macamnya gitu. Kita bisa pancing dengan kayu atau apalah gitu, dipancing-pancing untuk gigit sebelum naik gantangan. Emosinya timbul, nah nanti pas lagi di atasnya enak gitu. Begitu ketemu lawannya emosinya timbulnya bunyi, bukan nanti ngeretel, ngering dan ngapal dan segala macamnya gitu. Untuk friend-friend aku seputar factor, maunya ada dua tipe, mau yang sistem tempel atau mau yang sistem single, bener-bener disinglein full satu rumah satu burung, itu pilihan dari teman-teman. Sekiranya teman-teman lovebird factor gua kayak gini nih bang, kurang begini begitu ya, silahkan monggo berkomentar aja di kolom komentar. Insya Allah nanti di next konten bakalan gue bahas tentang seputar lovebird factor. Atau mau pembahasan tentang yang lainnya, monggo silahkan. Oke, cukup sampai di sini.
ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kantor Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.